Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, was-sabru ala adai ma aujaballahu was-sabru amma harramallahu ta'ala wa ala mabtalaqallahu bihi. Halaman 251, materi yang ke-10. Was-sabru lan sabar ala adaima ing atase nglakoni barang aujaba kang wis majibaken sapa Allahu Gusti Allah. Was-sabru lan sabar amma saking ninggal barang harrama kang wis ngaromaken sapa Allahu Gusti Allah ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Wa alama lan sabar ing atase nrimo perkara ibtalaka kang wis nyoba ing sira sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan ma. Wathiqatu lan percaya birizqi kelawan rizqi, wattihamun nafsi lan nyongko lan curiga maring hawa nafsu, wa adamur ridha lan ora anane ridha anha sangking an-nafsu. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah, di antara kewajiban hati adalah sabar. Sabar ini merupakan salah satu kunci kebaikan bagi seseorang. Orang yang bersabar, maka dia akan bisa meraih ketakwaan yang merupakan derajat yang sangat tinggi indallahi ta'ala. Apa makna sabar ini? Ini penting untuk kita pahami, karena sebagian orang salah mengartikan sabar. Ketika melihat seseorang tidak pernah marah sama sekali, sebagai orang tua tidak pernah marah kepada anaknya, maka orang mengatakan dia adalah orang tua yang sabar. Ketika seorang guru misalnya nggak pernah membentak atau marah kepada muridnya, meskipun muridnya nakal, meskipun muridnya nggak sopan, dibiarkan saja, maka sebagian orang kemudian menyebut guru itu adalah guru yang sabar. Benarkah pengertian yang seperti ini, pemahaman yang seperti ini? Tentu ini tidak tepat. Tentu ini tidak tepat. Memang menahan marah itu adalah salah satu tanda bahwa seseorang itu penyabar. Tetapi sabar itu tidak berarti seperti yang tadi dipahami oleh sebagian orang. Karena nggak pernah marah, kalau ngomong itu pelan, kalau ngomong itu suaranya lirih, kemudian orang menyebutnya dia adalah orang yang sabar. Belum tentu, belum tentu. Dia nggak pernah marah, tapi juga nggak pernah sholat. Ini juga bukan orang yang sabar, bukan orang yang sabar. Karena itu kita pahami apa sebenarnya makna sabar di dalam syariat Islam. Sabar artinya menahan dan memaksa hawa nafsu untuk menanggung sesuatu yang dibenci dan berpisah dari sesuatu yang disukai. Jadi hawa nafsu kita yang ada pada diri kita itu menginginkan sesuatu, menyukai sesuatu, dan membenci atau tidak menyukai sesuatu. Sabar itu adalah memaksa hawa nafsu untuk menanggung sesuatu yang nggak disukai, dan untuk memaksanya untuk menanggung, menerima untuk berpisah dari yang disukai. Jadi hawa nafsu kita ingin
ke sana, tidak ingin ke sana. Maka sabar itu adalah menahan hawa nafsu agar yang inginnya ke sana tidak dituruti, yang tidak inginnya ke sana malah dilakukan. Itu yang disebut sabar. Jadi terkait sabar itu adalah terkait dengan hawa nafsu yang ada pada diri seseorang. Nah, memaksa hawa nafsu untuk menanggung sesuatu yang dibenci. Dia nggak suka ini tetapi dilakukan, tetapi dia siap menerimanya. Dia menyukai sesuatu, tidak dituruti. Itu yang disebut dengan sabar. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah maka para ulama membagi sabar ini menjadi 3. Sabar ini menjadi 3. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan kewajiban. As-sabru ala adai ma aujaballah. Sabar dalam menjalankan kewajiban. Sesuatu hal yang wajib itu berat bagi hawa nafsu untuk melakukannya. Jadi hawa nafsu kita itu kecenderungannya itu nggak mau kalau disuruh melakukan hal-hal yang diwajibkan. Sholat itu hawa nafsu nggak senang kalau sholat. Puasa hawa nafsu nggak mau, karena hawa nafsu inginnya ya nggak sholat, tidur saja. Hawa nafsu inginnya makan, bukan puasa. Hawa nafsu inginnya menumpuk harta, bukan mengeluarkan zakat. Nah, ini apa? Keinginan hawa nafsu itu tidak mau menjalankan kewajiban. Nah, sabar dalam menjalankan kewajiban artinya memaksa hawa nafsu untuk menjalankan kewajiban. Hawa nafsu itu nggak mau, tetapi dipaksa untuk mau menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Ini yang disebut sabar dalam menjalankan kewajiban. Hawa nafsu kita itu nggak mau kalau pagi-pagi bangun untuk sholat subuh, itu sebenarnya nggak mau, pengennya ya tetap tidur melungker, itu maunya. Tapi apa? Kita paksa, meskipun kamu nggak mau, saya tetap sholat. Nah, ini namanya apa? Sabar dalam menjalankan kewajiban. Hawa nafsu kita ini maunya apa? Makan aja, kalau siang itu makan, terus kalau perlu yang enak-enak. Itu keinginan hawa nafsu kita. Kita paksa, meskipun kamu nggak mau puasa, saya tetap puasa. Kita paksa. Hawa nafsu ini tunduk kepada ketentuan agama, yaitu puasa. Maka apa? Kemudian kita tetap puasa. Berarti kita sabar dalam menjalankan kewajiban berupa puasa Ramadan misalnya. Atau misalnya seperti ini, hadir dalam majelis ilmu. Kita selalu contohkan itu. Kenapa? Karena ini salah satu kewajiban juga. Hadir dalam majelis ilmu seperti ini, itu hawa nafsu nggak mau. Maunya apa? Ya tadi tidur, itu masih pagi juga. Maunya tidur atau jalan-jalan. Jalan-jalan, cari hawa segar, itu maunya. Maunya hawa nafsu. Tapi nafsu itu nggak kita turuti. Apa kamu mau menginginkan itu, saya melakukan kewajiban saya. Sehingga hawa nafsunya itu apa? Hawa nafsunya itu keteleyek, atau dia istilahnya itu dia apa yang dia harapkan tidak kita penuhi. Maka itu berarti apa? Kita orang yang sabar dalam menjalankan kewajiban. Itulah namanya sabar. Jadi tidak menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu tidak ingin menjalankan kewajiban, tetapi kita paksa hawa nafsu kita untuk kita tetap menjalankan kewajiban-kewajiban Allah. Ini yang disebut apa? As-sabru ala adai ma aujaballah.
sabar dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Nah, sehingga tadi kalau ada orang nggak pernah marah, dia kepada anaknya nggak pernah marah, kepada muridnya nggak pernah marah, kalau ngomong pelan, lirih lagi, tapi nggak sholat, nggak hadir juga dalam majelis ilmu. Kalau pagi ya melungker, misalnya tidur, dia nggak sholat subuh dan sebagainya. Itu orang yang sabar apa enggak itu? Ya bukan, dia bukan orang yang sabar. Karena apa? Dia masih mengikuti hawa nafsunya dan tidak mengikuti hawa nafsunya untuk tidak menjalankan kewajiban berupa sholat tadi. Nah, jadi ini yang mesti kita pahami. Sebagian orang itu meninggalkan sholat karena terlena oleh kegiatan-kegiatan yang duniawi. Nah, karena kesibukan-kesibukan duniawi yang disenangi oleh hawa nafsu, dia tinggalkan sholat itu. Dia tidak mengeluarkan zakat itu karena terlena dengan kehidupan mewah. Dia ingin hidup dalam kemewahan, harta yang melimpah, sehingga kemudian dia nggak sabar, tidak mau mengeluarkan zakat dari harta benda yang dia miliki. Nah, ini yang pertama, sabar dalam menjalankan kewajiban. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan perkara yang haram. Perkara haram ini sesuatu yang sangat disukai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu ini hobinya, senangnya itu adalah melakukan keburukan-keburukan, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan innan nafsa la ammaratun bisu. Nah, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan terhadap keburukan-keburukan. Nah, jadi hawa nafsu itu terus menerus memerintahkan kita untuk melakukan maksiat-maksiat. Dan kemaksiatan bagi hawa nafsu adalah sebuah kepuasan, kesenangan. Nah, sabar yang kedua adalah sabar dari meninggalkan kemaksiatan. Artinya hawa nafsu ingin melakukan kemaksiatan, tetapi kita cegah, tetapi kita tidak turuti. Nah, kamu menginginkan ini, tidak saya ikuti. Itu namanya apa? Sabar dari meninggalkan kemaksiatan. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba itu hukumnya haram. Hawa nafsu seseorang itu menginginkan riba. Hawa nafsu seseorang itu menyuruh seseorang melakukan riba karena riba itu dianggap sebagai cara mudah mencari duit. Nah, karena dia tinggal misalnya menghutangi orang 100.000 bisa kembali 150.000, kan enak, nggak kerja, duitnya mana bisa berbunga. Nah, itu keinginan hawa nafsu. Tetapi agama tidak mengajarkan seperti itu. Sehingga orang yang sabar, dia tidak mau mengikuti keinginan hawa nafsunya, tetapi dia mencegah dari perbuatan tersebut dan tetap mengikuti ketentuan syariat Islam. Maka orang seperti ini berarti dia telah bersabar. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. As-sabru ala mabtalaqallahu bihi. Sabar dalam menghadapi musibah. Hawa nafsu kita itu tidak senang dengan musibah yang menimpa. Kalau kita misalnya sakit, hawa nafsu kita nggak senang. Kalau kita terkena musibah, hidup dalam serba kekurangan, hawa nafsu ini nggak senang terhadap itu. Nah, tetapi kita paksa hawa nafsu itu untuk menerima.
menerima musibah yang menimpa dirinya. Menerima, dipaksa untuk menerima. Hawa nafsu itu kalau orang sakit-sakit terus menerus, itu hawa nafsu itu inginnya protes saja. Inginnya protes dan gak senang dengan musibah yang menimpa dirinya. Tetapi apa? Orang yang sabar itu adalah orang yang memaksa hawa nafsu itu untuk ridho, untuk menerima musibah itu, karena musibah itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak protes kepada Allah atas musibah tersebut, dan dia tidak melakukan kemaksiatan disebabkan musibah tersebut. Karena sebagian orang itu melakukan kekufuran dengan sebab musibah. Sebagian orang itu melakukan maksiat karena musibah yang menimpa seseorang. Dahulu ada seorang namanya Khimar bin Malik. Ini adalah seorang sebelum umat Nabi Muhammad, artinya bukan dari kalangan umat Nabi Muhammad. Khimar bin Malik ini telah beribadah, telah beriman kepada Allah selama 40 tahun. Suatu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah musibah, yaitu anak-anaknya itu pada mati semua, kena wabah, mati semua. Kemudian Khimar bin Malik ini kan musibah, hawa nafsunya nggak terima, sehingga dia protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas musibah itu. Protesnya tidak main-main. Dia mengatakan saya sudah menyembah engkau selama 40 tahun, tetapi justru engkau timpakan musibah kepadaku. Dia mengatakan, sejak saat ini saya tidak akan beribadah lagi kepadamu. Setiap orang yang lewat di depan rumahku akan saya paksa untuk kufur. Jika mereka nggak mau kufur, saya bunuh. Sampai seperti itu. Dengan sebab nggak sabar, apa yang dia dapatkan? Dia keluar dari Islam, kemudian Allah mengirimkan azab kepadanya, membakar dia dengan rumah dan semua pekarangannya. Ini akibat dari apa? Tidak sabar dalam menerima musibah. Padahal seandainya dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Bukankah sebelumnya pernah kita sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Orang yang Allah menghendaki dia menjadi orang baik, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Tetapi dia tidak bersabar menerima musibah itu. Akibatnya dia bukan mendapatkan kebaikan, tetapi justru dia mendapatkan keburukan-keburukan, bahkan bisa jatuh kepada keburukan yang paling buruk, yaitu riddah, keluar dari Islam. Sebagian orang karena hidup dalam kemiskinan, dia kemudian protes kepada Allah, menjadi kufur karenanya. Sebagian orang karena dia mendapatkan musibah berupa kemiskinan, kemudian dia mencuri, kemudian dia merampok, kemudian dia korupsi. Karena apa? Musibah yang menimpa, dia nggak sabar dalam kehidupan yang serba kekurangan. Dia tidak sabar, tidak mau menerima musibah itu, sehingga dia terseret untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan ini jumlahnya sangat banyak. Jadi sebagian orang menjadi kafir gara-gara musibah yang menimpa dirinya. Sebagian orang ada yang jatuh kepada maksiat, jatuh kepada dosa besar akibat
akibat dari tidak sabar menerima musibah. Nah, seperti yang kita ceritakan, dalam contoh-contoh daripada riddah perkataan. Ada seseorang, salah satu anggota keluarganya meninggal dunia yang paling dia cintai. Kemudian dia menangis, karena itu. Kemudian diberi nasihat oleh orang lain, kamu harus sabar, ini adalah musibah yang merupakan takdir Allah. Kemudian dia menjawab, ini bukan takdir Allah. Apa hukumnya? Dia jatuh kepada riddah gara-gara dia tidak menerima musibah itu. Nah, karena itu kita harus berhati-hati. Bahwa musibah yang menimpa seseorang itu bisa mengangkat seseorang derajatnya bisa diangkat oleh Allah manakala dia bersabar menerimanya. Apa artinya sabar menerima musibah? Yaitu menerima bahwa itu adalah takdir Allah, tidak protes kepada Allah atas musibah tersebut. Ini yang disebut dengan sabar pada musibah. Nah, tetapi di satu sisi, apabila seseorang itu tidak lulus dalam ujian ini, dia tertimpa musibah tetapi justru dia protes kepada Allah atas musibah tersebut, maka musibah itu bisa menjadi petaka bagi dia. Bahkan bisa menyebabkan dia keluar dari Islam karena dia protes kepada Allah. Dan bahkan atau juga bisa menjadikan dia melakukan banyak sekali maksiat. Banyak sekali orang yang karena fakir miskin kemudian dia mencuri. Dia mengambil hak orang lain secara batil, banyak. Tetapi juga tidak sedikit orang yang miskin, tetapi dia hidup tanpa kemudian melakukan maksiat. Itu semuanya adalah tergantung pada kemampuan seseorang untuk menahan hawa nafsunya dalam menerima musibah yang menimpa dirinya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar itu meliputi 3 hal itu. Seseorang dikatakan orang yang sabar ketika dia menjalankan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram, dan dia mampu untuk menerima musibah yang menimpa dirinya, tidak protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas musibah yang menimpa dirinya. Inilah orang yang sabar. Dan orang yang sabar, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu menolong orang-orang yang sabar. Ma'as-sabirin di sini artinya bukan berarti zat Allah itu bersama setiap orang yang sabar. Enggak, ma'a di situ dalam bahasa Arab secara harfiah artinya bersama. Kalau diartikan secara harfiah itu dikatakan sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Tapi maknanya bukan berarti Allah itu bersama zatnya bersama setiap orang yang sabar, tidak seperti itu. Innallaha ma'as-sabirin itu ma'iyatun nusrah, artinya Allah itu menolong orang-orang yang sabar. Karena itu dalam ayat yang lain disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Memintalah tolong kalian dengan sebab sabar dan salat. Meminta tolong kepada Allah tetapi dengan sebab dari sabar dan salat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong seseorang dengan kesabaran yang ada pada diri seseorang tersebut. Ini salah satu hikmah daripada bersabar itu. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya
Maka untuk agar kita ini bisa bersabar, nanti akan kita jelaskan di belakang insya Allah, karena setelah ini juga masih terkait. Intinya bahwa agar kita bersabar, maka berarti kita tidak mengikuti hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu inginnya ke timur, maka kita ke barat. Jika hawa nafsunya itu hawa nafsu kita ingin ke selatan, maka justru kita ke utara. Jadi mukhalafatun nafsi, hawa nafsu ingin kemana, kita melakukan sebaliknya dari yang diinginkan oleh hawa nafsu. Maka seseorang akan bisa bersabar ketika itu. Yang selanjutnya, wathiqatu birrizqi wattihamun nafsi wa adamur ridha anha. Di antara kewajiban hati adalah menyandarkan urusan rizki itu hanya kepada Allah. Ini sebenarnya sudah kita jelaskan dalam pembahasan tentang at-tawakkulu 'ala Allah. Karena tawakul itu artinya menyerahkan segala urusan kepada Allah, termasuk urusan rizki. Nah, di sini ada tambahan penekanan, yaitu bahwa kita itu harus menyandarkan urusan rizki kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus wajib untuk menyerahkan urusan rizki kita kepada Allah? Karena Allah adalah Ar-Raziq, karena Allah adalah Ar-Razzaq, karena Allah satu-satunya yang menyampaikan rizki kepada para hambanya. Alladzi yusilu al-arzaq ila ibadihi. Allah adalah Ar-Razzaq dengan makna bahwa Allah adalah zat yang menyampaikan rizki kepada para hambanya. Karena itu kita sandarkan urusan rizki kepada Allah, karena yang menentukan rizki seseorang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan manusia. Karena itu dalam urusan rizki, maka tidak selayaknya seseorang menyandarkannya kepada seseorang. Dia menyerahkan urusan rizkinya kepada orang tertentu manusia. Tidak selayaknya seperti itu. Kenapa? Karena Ar-Raziq wallah, yang memberikan rizki itu Allah, bukan yang lain. Bukan yang lain. Karena itu kita menyerahkan rizki kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang itu menyerahkan urusan rizkinya kepada manusia, kepada bosnya misalnya, kepada majikannya, kepada orang kaya tertentu misalnya, maka salah alamat, karena yang menentukan rizki seseorang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rizki seseorang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada binatang yang melata di bumi ini kecuali rizkinya telah dijamin oleh Allah. Artinya setiap orang, setiap makhluk hidup di muka bumi ini rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu nggak perlu khawatir masalah rizki. Kenapa? Sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ditentukan oleh Allah. Setiap orang yang hidup, sebagian orang ada yang takut punya anak yang banyak. Gimana nanti? Siapa yang ngasih makan? Misalnya dia mengatakan seperti itu karena apa? Takut. Memangnya kamu yang memberikan rezeki, sehingga kamu takut. Allah Ar-Razzaq, dan Allah dalam Al-Quran sudah menyebutkan setiap makhluk yang hidup di bumi ini sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah. Maka orang-orang mengatakan banyak anak banyak
rizki. Banyak anak banyak rizki. Nah, itu tidak salah itu. Tidak salah. Kenapa? Karena semakin banyak orang dalam keluarga itu, maka berarti semakin banyak pintu rizkinya. Karena masing-masing orang yang hidup itu sudah dijamin rizkinya. Meskipun dia masih bayi, itu sudah dijamin rizkinya. Lah lewat orang tuanya, rizkinya rizki dia, tetapi lewat orang tuanya. Sehingga semakin banyak anggota keluarganya, pintu rizkinya semakin banyak. Karena ini sudah ada jatahnya, ini ada jatahnya, ini ada jatahnya, ini ada jatahnya, ini ada jatahnya. Karena dia masih kecil, lewatnya bapaknya. Sehingga apa? Hasilnya menjadi besar. Apakah orang yang misalnya hidup sendiri itu menjadi kaya? Jarang ada yang nggak menikah, jomblo yang kaya itu nggak ada. Ya ada, tapi sedikit, sangat sedikit. Ada orang nggak menikah terus kaya, itu hampir nggak ada. Ada pun sangat sedikit. Setelah seseorang menikah, baru dia bisa menjadi kaya. Itu banyak seperti itu. Tambah anak satunya, tambah kaya lagi. Kenapa? Karena pintu rizkinya itu semakin bertambah. Artinya ini tidak menentukan seseorang itu menjadi kaya atau tidak, itu karena jumlah anggota keluarganya itu tidak. Karena apa? Masing-masing orang yang hidup di muka bumi ini sudah ada ketentuan rizkinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kemudian seseorang itu berpikir bahwa misalnya dengan banyaknya anak maka rizki seseorang itu berkurang, atau dia takut nanti ada yang nggak makan misalnya, maka itu adalah kekeliruan. Karena apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semuanya ada rizkinya masing-masing yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki itu apa? Rizki itu apa? Ar-rizqu huwa ma yanfa'u walau haraman. Sesuatu yang bermanfaat meskipun haram, itu namanya rizki. Sesuatu yang bermanfaat meskipun haram, itu namanya rizki. Sehingga rizki ini ada dua macam. Ar-rizqu al-halal war-rizqu al-haram. Yang pertama adalah rizki yang halal, dan yang kedua adalah rizki yang haram. Apa perbedaan antara rizki yang halal dan rizki yang haram? Perbedaannya, kalau rizki yang halal itu rizki yang memberikan manfaat baik secara fisik maupun non fisik, secara maknawi. Secara fisik, rizki itu jika dimakan maka juga bisa menyebabkan perut ini kenyang, badannya juga bisa tumbuh dengan baik, tambah gemuk lagi badannya karena makan yang banyak makanan itu. Artinya apa? Secara fisik rizki yang halal ini bermanfaat. Dan secara non fisik, secara maknawi, rizki ini juga bermanfaat. Kenapa? Dengan rizki yang halal, maka seseorang itu terdorong dan menjadi ringan baginya untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Hatinya menjadi mudah untuk memahami ilmu-ilmu agama. Hatinya menjadi mudah untuk menerima taufik,
untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang dia makan adalah rizki yang halal. Secara fisik bermanfaat, secara maknawi, secara ruhani, secara non fisik itu juga bermanfaat bagi dirinya. Karena rizki yang halal itu mendorong dia untuk kemudian mudah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah rizki yang haram. Rizki yang haram itu kebalikan daripada rizki yang halal, yaitu rizki yang hanya bermanfaat secara fisik saja, tidak bermanfaat secara maknawi. Secara fisik, jika seseorang itu makan hasil curian, hasil korupsi misalnya, perutnya juga bisa kenyang, badannya juga bisa gemuk, kadang perutnya juga bisa bisa membesar karena banyak makan hasil korupsi, hasil mencuri dan sebagainya. Artinya apa? Secara fisik bermanfaat, tetapi secara maknawi tidak bermanfaat bagi dirinya. Kenapa? Karena makanan yang haram jika dimakan maka menjadi hatinya keras, hatinya menghitam dan keras, sehingga sulit bagi dirinya untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit baginya untuk memahami ilmu-ilmu agama, sulit bagi dirinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ibadah menjadi berat, melakukan kebaikan menjadi berat. Gara-gara apa? Gara-gara makanan yang haram yang ada pada tubuhnya. Nah, ini namanya apa? Ar-rizqu al-haram. Nah, karena itu seseorang harus berhati-hati, jangan sampai dia memakan makanan yang haram. Karena makanan yang haram itu bisa berakibat fatal. Apalagi jika makanan yang haram itu diberikan kepada anak-anaknya, kepada istri dan anaknya, maka rizki yang haram itu menjadi petaka bagi anak-anaknya. Anak-anaknya menjadi sulit paham dalam ilmu agama, diajari ilmu agama, mau menghafal nggak hafal-hafal, mau paham nggak paham-paham. Gara-gara apa? Makanannya haram. Bisa berakibat seperti itu. Tetapi seseorang yang rizkinya itu yang dia makan itu dari rizki yang halal, maka itu akan memberikan manfaat kepada dirinya dan kepada keluarganya. Sehingga thalabul halali faridah, mencari rizki yang halal itu adalah kewajiban bagi seseorang. Kaum muslimin rahimakumullah, artinya jika seseorang itu harus bekerja untuk bisa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, maka dia harus melakukannya dengan cara yang halal sehingga mendapatkan rizki yang halal pula. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, prinsipnya adalah bahwa kita harus meyakini bahwa rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga kita harus menerima itu, harus menerima rizki yang telah Allah tentukan untuk kita. Yang kedua, kita harus tahu bahwa ini prinsip yang mesti dipegang dalam masalah rizki, bahwa rizki seseorang itu tidak akan dimakan oleh orang lain. Para ulama, orang-orang soleh itu mengatakan, alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi. Aku tahu bahwa rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain. Rizkiku tidak mungkin kamu makan.
Rizki kamu juga tidak mungkin saya makan. Tapi kalau rizki kamu kok sekarang masih ada pada saya, jangan khawatir. Kalau sudah waktunya pasti sampai kepada kamu. Pertamanya ada pada saya, kurang 5 menit tiba-tiba pindah kepada kamu. Karena Allah kemudian tergerak, menggerakkan memberikan taufik kepada saya agar segera kamu berikan kepada dia, karena yang makan dia harusnya bukan kamu. Akhirnya saya sedekahkan kepada kamu, kurang beberapa menit saja. Karena apa? Sudah jatahnya. Kalau sudah jatahnya, maka tidak akan dimakan oleh orang lain. Nggak usah khawatir. Kalaupun kita misalnya kehilangan sesuatu yang menurut perkiraan ini sudah akan saya makan, tapi ternyata beberapa detik sebelum kita makan dia ternyata hilang. Ternyata didahului oleh kucing misalnya, atau didahului oleh ayam. Maka itu namanya apa? Ya memang bukan rezeki kita. Rezeki kita adalah yang kita makan. Sementara rezeki yang dimakan oleh orang lain itu bukan rezeki kita, tetapi rezeki orang lain. Untuk itulah maka seseorang itu tidak perlu mengkhawatirkan permasalahan rezekinya. Dia harus serahkan urusan rezekinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting seseorang itu adalah melakukan sebab, melakukan ikhtiar, melakukan usaha. Yang penting gerak. Rezeki Allah yang sudah mengaturnya. Cecak di tembok, dia nggak pernah ke sawah. Cecak itu juga nggak buka toko juga, dia nggak buka toko, nggak pernah ke pasar. Dia cuman ke sana kemari gitu tak, dari tembok sana ke sana, dari sana ke sana. Tetapi makan apa enggak cecak itu? Makan. Dengan kehendak Allah tiba-tiba ada mimik, ada mimik datang mendekatinya, langsung dicaplok makan. Cuman modalnya apa? Pokoknya gerak dari sana ke sana, dari sana ke sana. Tiba-tiba Allah mendekatkan makanannya, mimik itu yang di dekatnya, sehingga dia bisa memakannya. Nah, seperti itulah Allah memberikan rezeki. Seekor burung setiap pagi dia keluar dari sarangnya, dalam keadaan dalam keadaan telihnya kosong. Sore hari dia pulang, telihnya sudah penuh. Dia nggak punya otak. Burung dia nggak punya akal, nggak punya otak, hanya sekedar keluar saja, tetapi kemudian Allah memberikan rezeki kepadanya. Bagaimana dengan manusia yang memiliki akal, manusia yang memiliki akal untuk berpikir, yang bisa melakukan sebab-sebab yang melebihi dari yang dilakukan oleh binatang-binatang? Maka seseorang harus menyerahkan urusan rezekinya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah adalah Ar-Razzaq, Allah adalah Ar-Raziq, satu-satunya, nggak ada Ar-Raziq selain Allah. Karena itulah maka Ar-Raziq atau Ar-Razzaq itu adalah min asma'illahil khassah. Itu adalah di antara nama Allah yang khusus. Artinya tidak boleh orang lain, tidak boleh makhluk dinamakan dengan Ar-Razzaq atau Ar-Raziq. Nggak boleh. Misalnya seseorang punya anak, saya beri nama Razik, nggak boleh. Saya beri nama Razzaq, nggak boleh. Kecuali kalau diberikan abad di sebelumnya, Abdur Razik atau Abdur Razzaq, maka boleh. Tapi kalau cuman diberi nama Razik saja atau Razzaq saja, nggak boleh. Kenapa? Ar-Raziqu huwallah. Ar-Raziq itu hanya Allah. Ar-Razzaqu huwallah. Yang menentukan rezeki untuk para hambanya itu hanya Allah, bukan yang lain. Karena itu yang lain jangan diberi nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Karena Ar-Raziq huwallah,
Karena Ar-Razzaq huwallah, maka kita serahkan urusan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut as-siqatu birrizqi. Ini adalah bagian dari at-tawakkulu 'ala Allah, bagian dari tawakal kepada Allah. Menyerahkan segala urusan termasuk rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini bukan berarti seseorang nggak boleh meminta kepada sesama manusia. Misalnya saya minta uangnya misalnya, atau saya hutang ya uangnya. Bukan berarti nggak boleh hutang sama manusia, jangan sampai disalah pahami. Nanti ada orang hutang ke rumah saya, kamu gimana ini? Urusan rezeki serahkan kepada Allah, jangan serahkan kepada saya. Atau kamu mintalah kepada Allah, jangan minta kepada saya. Bukan berarti seperti itu. Tadi sudah kita sebutkan, ini adalah kewajiban hati. Sementara secara zahir seseorang melakukan usaha. Lah usaha itu bisa berupa hutang kepada orang lain. Dan itu adalah rezeki bagi dia. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang ini yang kita tadi terkait dengan yang sabar tadi, di antara kewajiban hati adalah curiga terhadap kemauan hawa nafsu serta tidak ridho dengan hawa nafsu, dengan keinginan hawa nafsu. Karena tadi sudah kita sampaikan, hawa nafsu itu selalu menginginkan keburukan. Karena itu kita harus selalu curiga terhadap hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita itu menginginkan keinginan-keinginan, curigalah kepadanya. Ini jangan-jangan ya. Ini jangan-jangan hawa nafsu ini mau menyesatkan saya. Jangan-jangan hawa nafsu ini mau membawa saya kepada kerusakan. Hawa nafsu saya ini curiga, selalu nggak percaya sama hawa nafsu yang ada pada diri kita, karena itu musuh kita. Dia ada di dalam diri kita. Ini yang menjadi berat, ada pada diri kita. Dan hawa nafsu ini celakanya itu selalu menginginkan sesuatu yang menyenangkan. Itu celakanya seperti itu. Sehingga dikatakan khuffatul jannah bil makarih wa khuffatin nar bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang enggak disenangi oleh hawa nafsu. Sementara neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu, keinginan-keinginan hawa nafsu itu artinya akan menghantarkan seseorang masuk ke dalam neraka. Sehingga kalau seseorang memperturutkan keinginan hawa nafsunya, maka seseorang bisa terjatuh ke dalam neraka. Sementara surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu. Sehingga kalau seseorang itu tetap terjang, meskipun gak senang hawa nafsu tetap dilakukan, maka seseorang akan masuk ke dalam surga. Karena itu maka mukhalafatun nafsi, membedai nafsu, tidak melakukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu, ini merupakan pangkal dari keselamatan bagi seseorang nanti di akhirat. Inilah yang disebut mujahadatun nafsi, berjuang melawan hawa nafsu. Melawan itu artinya tidak mengikuti kemauan-kemauan hawa nafsu. Tidak mengikuti kemauan-kemauan hawa nafsu. Itulah yang disebut dengan mujahadatun nafsi. Di sini ada salah tulis yang perlu kita luruskan kepada para pemirsa yang memegang kitab ini, kitab Sulamut Taufik, penjelasan kitab Sulamut Taufik ini. Ada dalam Nazam Burdah, itu adalah tata cara untuk kita mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsu kita. Disebutkan wan nafsu katifli
in tuhmilhu syabba ala hubbir radai wa in taftimhu yanfatim. Nah, di sini tertulis an-nafsu, nggak ada wanya. Maka silahkan ditambah wa di depannya, wan nafsu. Katifli pada halaman 254. Tertulis an-nafsu, mestinya wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala. Di situ langsung tertulis ar-radai. Yang benar ada kata-kata hubbi, ala hubbir radai. Hubbi ditambah hubbi ar-radai wa in taftimhu yanfatim. Nah, hawa nafsu itu seperti anak kecil, seperti bayi. Hawa nafsu itu seperti bayi. Jika kamu biarkan dia menyusu, syabba ala hubbir radai, maka dia menjadi muda, menjadi pemuda, masih senang nenen, masih senang menyusu kepada ibunya. Kalau dibiarkan, kalau dibiarkan akan tetap seperti itu. Tetapi wa in taftimhu yanfatim. Tetapi kamu jika menyapihnya, maka dia akan. Itu sekali keinginannya tidak kita turuti, besok masih ingin lagi, tidak dituruti lagi, besok menginginkan lagi, tidak dituruti lagi, maka lama-lama hawa nafsu itu sudah tidak mau lagi untuk melakukannya. Nah, sama anak kecil, sekali dia meminta menyusu kepada ibunya, disapih, udah enggak mau, nangis, biarin. Nah, besok minta lagi, biarin, enggak peduli. Besok sudah enggak minta lagi. Setelah seminggu sudah enggak minta lagi. Seperti itulah hawa nafsu. Nah, caranya bagaimana? Harus tega untuk tidak mengikuti kemauan-kemauan hawa nafsu itu. Kalau sang ibu tidak tega untuk menyapih anaknya, sampai tua bisa menyusu terus anaknya itu. Karena itu seorang ibu harus apa? Harus tegas, tega, nangis nggak nangis, itu nggak masalah. Karena apa? Setelah itu akan berbuah manis. Setelah itu sang anak akan tersapih. Hawa nafsu kita juga begitu. Kalau kita nggak tega, apa yang dimaui kita turuti, apa yang dimaui kita turuti, sampai mati kita tetap akan mengikuti hawa nafsu kita. Dan ujungnya adalah tadi neraka. Tetapi jika kita sampai hawa nafsu kita tidak ikuti kemauan-kemauannya, maka dia akan tersapih, kita akan terbiasa untuk berbuat ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini, insya Allah akan kita lanjutkan kembali besok. Nah, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan bersama-sama. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.